Sobat BMKG, tahun 2020 telah berlalu. Pada episode ke-10 bulan lalu, kami telah menyampaikan catatan fenomena cuaca di sepanjang tahun 2020. Lalu, bagaimana dengan kondisi iklim di sepanjang tahun 2020? Berikut catatan BMKG dalam Kaleidoskop Iklim 2020. Kita awali dengan kondisi dinamika atmosfer yang berdampak bagi cuaca dan iklim di Indonesia. Sobat BMKG, fenomena iklim di tahun 2020 ditandai dengan adanya kejadian iklim ekstrim yang disebut dengan La Nina. Fenomena ini ditandai dengan mendinginnya suhu muka laut wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga di bawah batas ambang normalnya. La Nina mulai berkembang sejak Agustus 2020, kemudian menguat hingga kategori moderate pada akhir Oktober 2020. Di Indonesia, La Nina berdampak pada peningkatan akumulasi curah hujan. Untuk wilayah Indonesia, anomali suhu muka laut umumnya sedikit lebih hangat dibandingkan normalnya, berkisar 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Seperti kita ketahui, fenomena La Nina yang terjadi sejak Agustus 2020 berdampak pada kondisi iklim di Indonesia, seperti halnya musim kemarau di tahun 2020. Periode musim kemarau di tahun 2020 relatif lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya, khususnya wilayah Sumatera, Kalimantan, sebagian Pulau Jawa, Bali, sebagian NTT, Sulawesi bagian tengah, dan Papua bagian utara. Periode musim kemarau di tahun 2020 umumnya lebih basah dibandingkan pada tahun 2019 atau saat terjadinya El Nino, juga pada kondisi normalnya, khususnya pada wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Kalimantan bagian barat, tengah dan selatan, Pulau Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Sobat BMKG, sepanjang tahun 2020, banyak telah terjadi suhu udara ekstrim yang melebihi batas 35 derajat Celcius. Data pengamatan BMKG menunjukkan bahwa setidaknya suhu di atas 35 derajat Celcius tercatat di 84 lokasi berbeda. Adapun suhu tertinggi tercatat sebesar 38,4 derajat Celcius yang teramati di Stasiun Klimatologi Kupang tanggal 4 November 2020. Sedangkan suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 9,4 derajat Celcius terjadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2020. Informasi berikutnya adalah kelembapan udara relatif di sepanjang tahun 2020. Secara nasional, kelembapan udara terendah telah terjadi di beberapa wilayah, yaitu Malang, Jawa Timur dengan kelembapan udara 24%, berikutnya Semarang, Jawa Tengah dengan kelembapan udara 30%, dan Kerinci, Jambi dengan kelembapan udara 33%. Sementara itu, untuk informasi laju penguapan harian di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2020, kami mencatat laju penguapan harian tertinggi terjadi di wilayah Rote, Nusa Tenggara Timur sebesar 33,7 mm per hari, berikutnya Malang, Jawa Timur sebesar 25 mm per hari, dan Nunukan, Kalimantan Utara sebesar 24,8 mm per hari. Informasi berikutnya adalah kecepatan angin. Informasi kecepatan angin diperoleh dari data pengamatan anemometer secara harian di seluruh stasiun pengamatan BMKG. Sepanjang tahun 2020, wilayah dengan kecepatan angin tertinggi terjadi di Bogor, Jawa Barat sebesar 85,2 km per jam pada 23 September 2020. Berikutnya, Padang Pariaman, Sumatera Barat sebesar 83 km per jam pada 4 November 2020. Dan Ketapang, Kalimantan Barat sebesar 74,1 km per jam pada 20 Juli 2020. Lalu, bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat periode 15 hingga 21 Januari 2021 sebagai berikut. Sumatera terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Jawa terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bali dan Nusa Tenggara
terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kalimantan, terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sulawesi, terjadi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Maluku dan Papua, terjadi di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Demikian rangkuman Kaleidoskop Iklim tahun 2020. Untuk mendapatkan informasi terkini terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi, Sobat dapat mengakses laman kami di www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Mari kenali cuaca, iklim, dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Marlin Denata, sampai jumpa.